Nilai pasar melonjak, Jay Itzes jadi incaran Juventus setelah Venezia FC memagari harga Rp300 miliar. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, kini tengah menarik perhatian setelah nilai pasarnya yang terus meningkat. Venezia FC yang saat ini memilikinya tidak ragu untuk memasang harga fantastis sebesar Rp300 miliar. Juventus, salah satu klub terbesar Italia, kini disebut-sebut tengah mengejar tanda tangan sang pemain. Namun, mengapa klub-klub besar Eropa begitu tertarik? Video ini akan mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Jay Itzes dan apa yang membuatnya begitu istimewa di mata dunia sepak bola. Coach Justin tegaskan Mark Klok dan Lily Pali masih layak diperhitungkan di timnas Indonesia. Pelatih Coach Justin baru-baru ini memberikan penilaian positif terhadap dua pemain kunci, Mark Klok dan Stefano Lillipali. Menurutnya, keduanya masih layak untuk terus bermain di timnas Indonesia berkat kualitas dan kontribusi yang mereka bawa ke tim. Apa yang membuat Coach Justin begitu yakin dengan kemampuan mereka? Video ini akan mengupas lebih dalam alasan dibalik penilaian Coach Justin dan bagaimana masa depan kedua pemain ini di timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan Denny Lanza tiba di Jakarta. Apa yang mereka rencanakan untuk timnas Indonesia? Kedatangan dua legenda sepak bola internasional, Patrick Kluivert dan Denny Lanza di Jakarta, telah mencuri perhatian publik. Kedua pelatih ini tidak hanya membawa pengalaman dari level internasional, tetapi juga harapan besar untuk masa depan timnas Indonesia. Lantas, apa saja yang akan mereka lakukan di bawah bimbingan mereka? Bagaimana visi dan misi yang mereka bawa untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia? Calvin Verdonk masuk tim terbaik Liga Belanda Januari 2025, perjalanan impresif yang mengagumkan. Calvin Verdonk kembali menunjukkan kelasnya di kompetisi Liga Belanda dan kali ini pencapaiannya semakin gemilang. Setelah penampilan luar biasa bersama NEC Nijmegen, ia berhasil masuk dalam tim terbaik Liga Belanda bulan Januari 2025. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain yang tak bisa dipandang sebelah mata. Apa yang membuat performa Verdonk begitu luar biasa? Temukan kisah perjalanan kariernya dan pencapaian impresif di video ini. Shin Tae-yong berikan peringatan keras, kesabaran habis, ancaman tegas jika terus diserang. Setelah lama bersabar, Shin Tae-yong akhirnya meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang terus menyerangnya. Pelatih timnas Indonesia ini memberikan peringatan tegas bahwa jika serangan terus berlanjut, ia tidak akan segan untuk mengambil tindakan serupa. Apa yang membuat kesabarannya habis? Video ini akan mengulas detail peringatan yang dikeluarkan Shin Tae-yong dan dampaknya bagi hubungan antara pelatih dan pengkritiknya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Nilai pasar melonjak, Jay Itzes jadi incaran Juventus setelah Venezia FC memagari harga Rp300 miliar. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, kini tengah menarik perhatian setelah nilai pasarnya yang terus meningkat. Venezia FC yang saat ini memilikinya tidak ragu untuk memasang harga fantastis sebesar Rp300 miliar. Juventus, salah satu klub terbesar Italia, kini disebut-sebut tengah mengejar tanda tangan sang pemain. Namun, mengapa klub-klub besar Eropa begitu tertarik? Video ini akan mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Jay Itzes dan apa yang membuatnya begitu istimewa di mata dunia sepak bola. Sebelum dikabarkan diincar Juventus, nilai pasar Jay Itzes menurut Transfermarkt sudah naik.
Pemain Venezia FC itu saat ini memiliki nilai pasar sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Nilai pasar itu naik dari yang sebelumnya 2,5 juta euro. Kenaikan nilai pasar Jay Itzes ke angka 3 juta euro terjadi pada 18 Desember 2024. Kini Jay Itzes dikabarkan diminati oleh salah satu tim raksasa Italia, Juventus. Akan tetapi Venezia memagari kapten timnas Indonesia dengan nominal 20 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah. Hal itu dikabarkan oleh jurnalis ternama Italia Antonello Anglini di akun X pribadinya pada 1 Februari 2025. Juve sekarang setelah negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso telah gagal, tulis Antonello Anglini. Juventus telah meminta Venezia untuk Itzes, tetapi permintaannya adalah 20 juta, tak dapat dinegosiasikan. Juventus saat ini tengah berjuang di papan atas klasemen Serie A. Tim berjulukan Bianconeri itu ada di posisi kelima dengan 37 poin. Juventus terpaut jarak cukup jauh dengan pemimpin klasemen Napoli yang memiliki 53 poin. Pesaing terdekat Juventus ialah Lazio di posisi keempat dengan 39 poin. Jay Itzes memang tampil impresif di Serie A Italia. Sementara itu, Jay Itzes menjadi pemain andalan Venezia FC. Pemain 24 tahun itu musim ini sudah memainkan 21 laga dengan 1.868 menit bermain. Jay Itzes juga sudah mencetak 1 gol. Bahkan Jay Itzes dipercaya menjadi kapten tim Venezia FC saat melawan Udinese Calcio pada pekan ke-23 Serie A Italia pada Sabtu (1 Februari 2025). Akan tetapi pada laga itu, Venezia FC kalah dengan skor 2-3. 2 gol Venezia FC dicetak oleh Hans Nicolosi Caviglia 64 dan Christian Gitjar 78. 3 gol Udinese dicetak oleh Lorenzo Lucca pada menit ke-47, Sandy Lovric 52, Iker Bravo 84. Dengan kekalahan itu, Venezia FC masih berada di zona degradasi, posisi ke-19 dengan 16 poin. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Coach Justin tegaskan Mark Klok dan Lillipali masih layak diperhitungkan di timnas Indonesia. Pelatih Coach Justin baru-baru ini memberikan penilaian positif terhadap 2 pemain kunci, Mark Klok dan Stefano Lillipali. Menurutnya, keduanya masih layak untuk terus bermain di timnas Indonesia berkat kualitas dan kontribusi yang mereka bawa ke tim. Apa yang membuat Coach Justin begitu yakin dengan kemampuan mereka? Video ini akan mengupas lebih dalam alasan dibalik penilaian Coach Justin dan bagaimana masa depan kedua pemain ini di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Coach Justin menilai bahwa gelandang Persib Bandung, Mark Klok, masih pantas mendapat panggilan dari pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Menurutnya, Klok memiliki peran krusial yang bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Coach Justin menekankan bahwa posisi gelandang bertahan (defensive midfielder) yang ditempati Klok sangat penting. Selain itu, pengalaman dan kemampuan komunikasi Klok menjadi nilai tambah, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pemain lokal dan pemain keturunan Belanda. Klok posisi DM (defensive midfielder) itu penting sekali. Dia punya jam terbang, dia bisa komunikasi dengan pemain lokal dan pemain Belanda.
Penting juga, ujar Coach Justin, dikutip dari YouTube Sport 77, dilihat Sabtu 1 Februari 2025. Selain Klok, Coach Justin juga menyebut nama Stefano Lillipali sebagai pemain yang masih layak mendapat kesempatan di Timnas Indonesia. Menurutnya, Lillipali bisa menjadi pelapis yang tepat bagi Marcelino Ferdinand di lini tengah. Untuk gue, Lillipali masuk karena dia bisa jadi pelapisnya Marcelino, tambahnya. Dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong, masih menjadi tanda tanya siapa saja pemain yang akan dipanggil ke skuad utama. Terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 mendatang. Selanjutnya, tim Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion GBK pada 25 Maret 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Patrick Kluivert dan Denny Lanza tiba di Jakarta. Apa yang mereka rencanakan untuk Timnas Indonesia? Kedatangan dua legenda sepak bola internasional, Patrick Kluivert dan Denny Lanza di Jakarta, telah mencuri perhatian publik. Kedua pelatih ini tidak hanya membawa pengalaman dari level internasional, tetapi juga harapan besar untuk masa depan Timnas Indonesia. Lantas, apa saja yang akan mereka lakukan di bawah bimbingan mereka? Bagaimana visi dan misi yang mereka bawa untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia? Pembaca akan semakin penasaran setelah mengetahui tantangan besar yang menanti mereka di Timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tiba di tanah air pada Sabtu dalam kurung 1 Februari 2025 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert tiba bersama dengan salah satu asisten pelatihnya, Denny Lanza. Patrick Kluivert dan Denny Lanza mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Keduanya langsung berangkat ke tempat penginapan di Hotel Fairmont, Jakarta. Kedatangan keduanya juga diperlihatkan di Instagram Story Denny Lanza. Keduanya menunjukkan tengah menempuh perjalanan dari Belanda ke Jakarta menggunakan maskapai KLM. Senang kembali, tak sabar untuk memulai petualangan baru di Jakarta. Tulis caption di IG Story Lanza yang diunggah pada Minggu dini hari. Ia juga menyertakan tagar #jetlag, #selamat tidur, #timnas Indonesia. Denny Lanza wajar jika mengalami jet lag setelah menjalani perjalanan. Pasalnya, Denny Lanza harus menempuh perjalanan panjang dari Belanda ke Indonesia. Patrick Kluivert dan Denny Lanza menyusul sosok Alex Pastoor yang telah tiba di Jakarta lebih dahulu. Ketiganya punya agenda padat selama di Indonesia. Trio ini akan mempersiapkan semua agenda skuad Garuda sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia pada bulan Maret 2025. Patrick Kluivert tengah melengkapi komposisi tim kepelatihan. Seperti yang diketahui, PSSI kini telah membuka seleksi untuk asisten pelatih lokal di skuad Timnas Indonesia Senior. Dua nama akan dipilih oleh Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih. Selain itu, Patrick Kluivert tengah mencari sosok analis dan pelatih kiper yang dikabarkan juga datang dari Belanda. Agenda terakhir yang dilakukan oleh staf pelatih Timnas Indonesia bakal memantau para pemain di Liga 1. Salah satu laga yang dilaporkan bakal masuk pantauan sang pelatih adalah Partai Dewa United versus Persija Jakarta.
Laga tersebut bakal digelar pada Sabtu dalam kurung 8 Februari 2025. Ada 5 pemain timnas Indonesia yang tampil bersama Dewa United dan Persija Jakarta. Patrick Kluivert dinanti laga berat pada debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Australia. Australia belum pernah tersentuh kekalahan sejak dilatih oleh Tony Popovich. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna feel. Calvin Verdonk masuk tim terbaik Liga Belanda Januari 2025, perjalanan impresif yang mengagumkan. Calvin Verdonk kembali menunjukkan kelasnya di kompetisi Liga Belanda dan kali ini pencapaiannya semakin gemilang. Setelah penampilan luar biasa bersama NEC Nijmegen, ia berhasil masuk dalam tim terbaik Liga Belanda bulan Januari 2025. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain yang tak bisa dipandang sebelah mata. Apa yang membuat performa Verdonk begitu luar biasa? Temukan kisah perjalanan kariernya dan pencapaian impresif di video ini. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk kembali masuk dalam tim terbaik Eredivisie bulan Januari 2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi Eredivisie. Calvin Verdonk jadi bek kiri dalam 11 pemain terbaik bulan Januari 2025. Verdonk jadi satu-satunya wakil Indonesia dalam daftar tersebut. Hal tersebut cukup beralasan bagi bek timnas Indonesia. Bek berdarah Moulabo tersebut tampil jadi andalan NEC Nijmegen dalam 2 laga di bulan Januari 2025. Calvin Verdonk tampil menggila saat membuka tahun 2025. Verdonk selalu diturunkan sebagai starter. Selain itu, bek 27 tahun tersebut juga mencetak gol perdananya pada musim ini di bulan pertama tahun 2025. Gol tersebut dicatat kala NEC Nijmegen menang 4-1 atas Fortuna Sittard pada 19 Januari 2025. Dirinya mencetak gol ketiga pada malam itu di menit ke-71. Selain itu, dirinya juga berkontribusi besar pada kemenangan sensasional di markas PEC Zwolle. Pada laga perdana bulan Januari 2025, NEC Nijmegen menang 1-0. Calvin Verdonk bermain impresif saat membantu timnya clean sheet di markas PEC Zwolle. Ini jadi pencapaian kedua bagi bek 27 tahun tersebut pada musim 2024/2025. Sebelumnya, Verdonk masuk dalam tim terbaik Eredivisie pada bulan November 2024. Pada laga terkini, Calvin Verdonk kembali tampil impresif. Verdonk kembali jadi starter saat NEC Nijmegen tampil menghadapi PSV Eindhoven. NEC Nijmegen sukses menahan imbang PSV Eindhoven jadi 3-3. Pemilihan pemain terbaik Eredivisie bulan ini didasarkan pada statistik yang telah dihimpun oleh Opta. Selain itu, pihak Eredivisie juga menjaring suara dari para fans. Jajak pendapat dari fans digunakan untuk memilih para KPN Man of the Match. Dua metode ini juga akan digunakan untuk memilih pemain terbaik Eredivisie dan Johan Cruyff Talent of the Year. Hadiah ini akan diberikan pada akhir musim.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong berikan peringatan keras, kesabaran habis, ancaman tegas jika terus diserang. Setelah lama bersabar, Shin Tae-yong akhirnya meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang terus menyerangnya. Pelatih timnas Indonesia ini memberikan peringatan tegas bahwa jika serangan terus berlanjut, ia tidak akan segan untuk mengambil tindakan serupa. Apa yang membuat kesabarannya habis? Video ini akan mengulas detail peringatan yang dikeluarkan Shin Tae-yong dan dampaknya bagi hubungan antara pelatih dan pengkritiknya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini buka suara dan beri peringatan tegas kepada pihak-pihak yang sering menyerangnya. Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025 lalu. Setelah pemecatan STY, tak lama PSSI langsung menunjuk Patrick Kluivert untuk mengisi bangku pelatih tim Indonesia. Keputusan ini langsung menuai berbagai reaksi dari publik tanah air. Bahkan banyak dari supporter Garuda yang merasa kecewa dan tak terima dengan keputusan tersebut. Banyak yang merasa keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong tidak tepat, mengingat pelatih asal Korea tersebut telah memberikan kontribusi luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Meski mendapat reaksi keras dari para supporter, keputusan PSSI sudah bulat. Shin Tae-yong juga diketahui telah kembali ke kampung halamannya. Kepulangan STY ke Korea Selatan usai pemecatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pun diselimuti dengan rasa haru. Para supporter Garuda hadir mengiringi kepulangan pelatih berusia 54 tahun itu di Bandara Soekarno-Hatta. Meski saat ini sudah kembali ke Korea, isu negatif soal pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia masih saja ramai diberitakan. Terkait hal tersebut, Shin Tae-yong akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya baru-baru ini, STY mengungkap alasannya tidak memberikan komentar apapun selama ini karena rasa cintanya pada Indonesia. Namun, karena semakin banyak pemberitaan yang tidak benar dari media-media Indonesia, ia merasa perlu memberikan pernyataannya. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan hangat dari penggemar Indonesia. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, kata Shin Tae-yong dikutip dari akun Instagram pribadinya. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar lanjutnya. Dengan tegas, mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan bahwa rumor yang saat ini beredar di media tidaklah benar. Shin Tae-yong bahkan memberi peringatan bahwa ia siap melawan balik jika situasi ini terus berlanjut ke depannya. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun rumor yang beredar saat ini yang benar. Ujarnya, jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Sambung STY. Shin Tae-yong kemudian mempertanyakan tujuan dari pihak-pihak yang menyebarkan berita tak benar soal dirinya. Ia juga mengatakan bahwa menyebarkan rumor-rumor tak benar seperti ini justru tidak akan membantu kemajuan sepak bola Indonesia. Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita tidak benar, kata Shin Tae-yong. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola dan saya raih? Itu akan membantu sepak bola Indonesia, pungkasnya.